Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang hebat, anak-anak SMA Taruna Bakti Bandung. Hari kali ini Bapak akan menjelaskan praktikum percobaan Melde ya. Jadi kita akan percobaan Melde atau praktikum Melde. Nah, bagaimana praktikumnya? Tolong disimak, jangan lupa dicatat ya. Yang penting-pentingnya dicatat supaya ulangannya bisa, terus praktikumnya bisa, dan kalian mengerti apa yang diterangkan oleh Bapak. Ingat, nanti pada saat PTMT, kalian bisa coba alatnya ya. Jadi bukan hanya nonton PowerPoint saja, tapi nanti kalau udah PTMT, kalian bisa menggunakan alatnya. Nah, kali ini ya Bapak ulang lagi untuk anak-anak Bapak kelas 11, Bapak akan menjelaskan percobaan atau praktikum ya, praktikum percobaan Melde kelas 11 SMA Taruna Bakti Bandung di Lab Fisika SMA Taruna Bakti Bandung. Nah, di praktikum ini apa sih tujuannya? Ya, percobaan Melde ini apa sih tujuannya kalian? Nah, kita pingin apa kalian deh? Satu, bagaimana kalian bisa memahami konsep yang namanya gelombang berdiri. Nah, nama lain dari gelombang berdiri yaitu gelombang diam, ya, alias gelombang stasioner kalau di kelas. Jadi kalau kalian nggak ngerti apa itu gelombang berdiri, nah nama lain gelombang berdiri itu adalah gelombang stasioner atau gelombang diam. Nah, di sini kalian akan memahami bagaimana sih konsep gelombang stasioner, bagaimana simpul terbentuk, bagaimana perut terbentuk, dan menghitung panjang gelombang ya, kalian akan mengetahui caranya. Nah, berikutnya adalah mengetahui kondisi terjadinya gelombang berdiri. Nah, gimana nih terjadinya gelombang stasioner atau gelombang berdiri? Nah, contohnya apa? Kondisinya kayak gimana? Nah, kalian akan tahu ya. Jadi kalian akan bisa mengetahui bagaimana terjadinya atau bagaimana kondisi terjadinya gelombang berdiri. Nah, ciri-cirinya apa sih Pak gelombang stasioner atau gelombang berdiri? Nah, ciri-cirinya adalah memiliki ciri adanya titik-titik yang tidak bergetar, yang disebut simpul. Jadi ada titik yang tidak bergetar, yang namanya yang kita sebut simpul pada jarak tertentu, dan ada titik yang memiliki amplitudo maksimum pada jarak tertentu pula. Nah, kita lihat kayak gimana. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada warna pink, ada warna biru ya. Kira-kira yang mana sih katanya disebut titik-titik yang tidak bergetar, yang kita sebut simpul, atau titik yang memiliki amplitudo maksimum pada jarak tertentu. Kita lihat, nah ini simpul. Nah ini simpul, nah kita bisa lihat ini simpul, ini simpul, ini simpul, ini simpul. Nah inilah titik-titik inilah yang kita sebut yang tidak bergetar itu, yang kita sebut simpul itu. Nah bagaimana perut? Nah ini perut. Nah ini perut itu dia adalah memiliki titik yang memiliki amplitudo maksimum. Nah, amplitudo atau simpangan maksimum yang kita disebut amplitudo maksimum di sini ya. Oke, nah di sini perut, perut, perut. Nah, simpul boleh juga kalian sebut. Nah, kalau kita gambar nih, kalau kita gambar. Misalkan ini adalah punten ya. Misalkan ini adalah gelombang datang, ya, ini gelombang datang, kalian gambar lagi ini gelombang datang. Ini kalian datang lagi gelombang datang, ini gelombang datang, ini gelombang pantul. Nah, pada saat gelombang pantul ya bertemu dengan gelombang datang, maka disebut simpul. Ya, jadi pertemuan antara gelombang datang dan gelombang pantul itulah yang disebut simpul. Ya, selain tadi disebut titik-titik yang tidak bergetar. Nah, lanjut. Berikutnya apalagi di sini? Nah, kita lihat gelombang berdiri atau gelombang stasioner merupakan hasil interferensi atau gabungan atau paduan dua gelombang yang mempunyai amplitudo dan frekuensi sama, tetapi arah rambatannya berbeda. Nah, tadi Bapak udah jelaskan, dia adalah gabungan. Nah, ini gabungan. Ya, satu arah gelombangnya ke arah sana, satu lagi arah gelombangnya ke arah kiri. Nah, perpaduan gelombang ini, nah ini gelombang pantul udah ada gambarnya di sini, yang warna pink ya. Nah, perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki amplitudo, frekuensi, ya, amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arah rambatannya berbeda, satu ke arah kanan, satu ke arah kiri, itu yang disebut gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya apalagi nih kira-kira? Nah, ini konsep yang berikutnya. Nah, kalau ini bukan gelombang stasioner ya. Ini disebut apa? Iya, betul jawabannya. Gelombang transversal. Ya,
atau gelombang berjalan ya. Nah, kita bisa lihat gelombang transversal. Apa sih gelombang transversal? Gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Kemana sih arah rambatannya, Pak? Anggaplah arah rambatannya ke sana. Betul ya? Nah, arah getarannya naik turun. Nah, naik turun. Setuju ya? Dia tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, inilah yang disebut gelombang transversal. Gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, ini disebut satu lambda. Nah, satu lambda atau satu panjang gelombang. Ya, oke. Nah, ini disebut satu lambda atau satu panjang gelombang. Kita bisa lihat. Nah, ini satu lambda. Ini juga satu lambda. Nah, seperti itu. Nah, ini juga satu lambda. Nah, bisa ya? Oke. Satu lambda itu satu bukit, satu lembah. Nah, kalau kalian bingung, nah segini itu nilainya setengah. Nah, ini setengah. Kok setengah? Maaf, salah. Seperempat. Ya, ini setengah, ini seperempat. Nah, kalau kita gabungin, itulah yang kita sebut ini seperempat. Maaf. Seperempat tambah setengah sama seperempat. Berarti satu lambda. Sama ini juga. Dari sini sampai sini. Nah, ini namanya setengah. Gitu ya. Ini namanya setengah. Nah, satu lambda. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk gelombang stasioner atau gelombang diam? Nah, di sini gelombang stasioner sama. Mana lambdanya? Nah, ini sama lambdanya. Ya, lambdanya nggak ada perbedaan. Nah, ya satu bukit, satu lembah. Ya, ini bukit, ini lembah. Ya, oke. Nah, ini disebut satu lambdanya. Ya, oke sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini satu lambda. Nah, oke. Sampai sini paham ya? Nah, itu ya tidak ada bedanya. Cuma bedanya kalau di sini cuma satu gelombang, kalau ini ada dua gelombang. Gelombang datang dan gelombang pantul. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini percobaan melde. Nah, ini secara gambar ya. Oke, secara gambar ini percobaan meldenya. Nah, kalian bisa lihat di sini percobaan meldenya, bisa lihat. Di sini ada siapa aja, Pak? Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan ada siapa aja, Pak? Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada siapa aja. Di sini ada sumber getar, ya. Oke, sumber getar. Nanti ada praktikum percobaannya ya. Ini ada katrol, kemudian dikasih beban. Nah, beban ini punya berat yang kita sebut W. Nah, W ini yang kita sebut adalah F, yang kita sebut tegangan tali. Nah, ini. Nah, disebut tegangan tali ya, atau tegangannya ya. Nah, tali kan menegang ya. Kenapa menegang, Pak? Kan dikasih beban. Kalau nggak dikasih beban, tidak akan menegang. Paham ya? Jadi tali ini dikasih beban, maka dia akan menegang, dan maka disebut tegangan tali yang itu F. Nah, berikutnya apa lagi, Pak? Nah, di sini ada rumus V. V itu cepat rambat gelombang. Nah, ini punya cepat rambat gelombang. Nah, terus apa lagi, Pak? Mu. Nah, mu itu apa? Nah, ini mu ada di sini. Nah, mu itu adalah M tali per panjang tali. Nah, M tali per panjang tali. Nah, L tali. Nah, jadi kalau kalian tulis, nah di sini Bapak hapus ya. Biar kalian nggak bingung. Nah, kalian tinggal potong aja. Potong gimana, Pak? Nah, misalkan kalian mau ngitung mu. Nah, kalian kan di sini kita bisa lihat kan di sini kalian bisa lihat massa tali per panjang tali kan, kalian bisa lihat. Nah, ini massa tali per panjang tali. Nah, kalian potong aja talinya. Misalkan tali sini potong, sama ini potong misalkan. Nah, dihitung aja panjangnya berapa dari sini sampai sini. Nah, itu L itu, panjang tali itu. Nah, nanti kalian timbang. Ini timbang, massa tali timbang. Nah, hitung dapatlah U. Paham ya? Oke. Nah, kalau kita turunkan mu itu M per L, maka kita bisa tulis di sini mu-nya kita ganti M per L, L-nya ke atas jadi F sama dengan F dikali ya L per M. Nah, ya F per M nanti F kali L per M. Nah, ini. Paham ya? Oke, lanjut. Awas jangan lupa F itu MB kali G. Nah, ini dijelasin lagi. F itu MB kali G. Kita lanjut. Berikutnya. Nah, yang tadi udah ya untuk mencari cepat rambat gelombang, ya cepat rambat gelombang stasioner. Nah, berikutnya apa lagi kira-kira? Nah, kita lihat berikutnya alat-alatnya. Nah, alat-alatnya apa saja yang kita pakai? Alat-alatnya. Nah, ini yang pertama kita sebut audio generator. Ini akan mengatur ya sumber listrik berubah menjadi yang namanya merubah sumber listrik menjadi ke getaran ya. Nanti kita pakai audio generator ya. Nah, ini kita bisa lihat ada frekuensinya berapa aja, berapa tegangan levelnya, nanti kita bahas ya. Nah, cara menggunakan itu Bapak. Nah, ini vibration generator ya, sumber sebagai vibratornya ya, penggetarnya ya. Penggetar akibat ada sumber dari audio generator, maka dia akan bergetar. Oke, dikonversi menjadi getaran.
Nah, di sini ada kabelnya untuk menghubungkan dari audio generator ke vibrator. Nah, ini kabel tadi udah. Nah, ini benang yang tadi untuk bisa melihat terjadinya simpul dan perut. Nah, ya tali nilon atau benang ini untuk melihat terbentuknya simpul dan perut atau terjadinya gelombang stasioner kita ingin lihat. Nah, ini adalah ya katrol dan klep G. Nah, katrolnya harus ada dan klep G. Nah, ini bebannya akan digantungkan di sini. Mau berapa gram? 10 gram, 50 gram, 100 gram, 1 kilo. Yang nggak bisa 1 kilo aja. Langsung ya rusak alatnya. Lanjut. Nah, ini neraca Ahaus untuk nimbang. Berapa beban yang diberikan, berapa massa tali yang tadi yang kita timbang nih, massa talinya berapa, kita hitung di sini. Yang kita sebut neraca Ahaus. Next di sini kita bisa lihat audio generator. Nah, Bapak akan ngajarin cara membaca audio generator. Kalian bisa lihat di sini di audio generator. Nah, ini ada angka tulisan 5,5. Betul ya? Ini HZ. Hertz ya. Hertz. Nah, ini nilainya 1, ini nilainya 2, ini nilai 3. Kalau ini berarti 1,5. Ini 2,5. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini dia menunjukin angka di sini ya sekitar 5,5. Ingat-ingat, 5,5. Nah, ini faktor pengalinya. Ada angka 1, ada angka 10, ada angka 100, ada angka 1000, ada 10.000. Kalian mau yang mana? Ya, ada angkanya semua. Ya, tinggal kalian nanti masukin. Cara memasukkannya seperti ini. 5,5 dikali berapa sih yang di-shortkan. Nah, jadi kalau kita tulis ini 5,5 gitu ya. Oke. Faktor pengalinya berapa yang diinin? Oh, 10, Pak. Ya udah 5,5 dikali 10. Berarti frekuensi yang diberikan adalah 55 Hz. Bisa ya? 50 Hz. Berapa tegangannya, Pak? Nah, ini tegangannya tegangan puncak ke puncak tapi Bapak enggak nanti kelas 3 ya diajarin. Ya. Oke. Nah, ini cara bacanya aja. Tinggal 100 dikali 20. Nah, berapa tegangan puncak ke puncaknya? 2000 milivolt peak to peak. Ya. Oke. Kita nggak pakai ini, kita ngitungnya ini. Ya, kita lanjutkan. Karena kalian belum belajar osiloskop. Nah, ini cara bacanya tadi udah ya 55 Hz. Nah, ini percobaannya. Coba lihat ya. Oke, kita lihat semuanya 1 2 3. Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Mega, Bu Mega salah, dengan Pak Redi. Nah, Bapak akan menjelaskan bagaimana sih video praktikum ini. Nah, ini kita mau lihat nih terjadinya proses gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Nah, nyalakan dulu audio generatornya. Audio generator kalian nyalakan dengan mencolokkan, jangan lupa kabel ini dibuka juga ke ya vibration generator. Nah, ya di sini adalah vibration generator berarti buat penggetarnya ya, penggetarnya. Nah, ini dikasih tali nilon, beban dikasih tali nilon, kemudian ini katrol dan klep G-nya. Kalian bisa lihat katrol dan klep G-nya, kalian bisa lihat. Nah, next lanjut. Kemudian kalian bisa lihat juga di sini. Nah di sini lihat. Nah, ini bebannya. Nah, kita akan lihat ya bagaimana terjadinya gelombang stasioner atau gelombang berdiri dengan percobaan Maldi ini. Nah, kalian nyalakan, nanti akan ada bunyi plong. Nah, bunyinya seperti itu. Nah, ini adalah 4, ini 100 dikali 20, ini 5,5, ini grafiknya sinusoidal 5,5 kali 10. Jadi 55 Hz. Nah, jadi kalau kalian mau tulis, nah Bapak bantu di sini. Nah, kalian tulis sini. Nah, 55 gitu ya. Hz. Bisa ya? 55 Hz. Oke, lanjut. Next. Kok salah lagi Bapak? Maaf, salah ya. Oke, 55 Hz. Ditulis saja. 55 Hz biar kalian ngerti. Nah, kalau sudah kita lanjutkan lagi percobaannya. Nah, kita lanjutkan percobaannya. Nah, kalau sudah kita lihat bagaimana itu bisa kelihatan. Oke. Nah, ini kan bisa kelihatan, bisa melihat di sini ada terjadinya yang namanya perut. Nah, ini perut, ini namanya simpul. Kita hitung ya. Ada berapa perut, ada berapa simpul. Siap ya? Oke, ini perut nih kelihatan, ini simpulnya. Oke, kita lihat. Nah, bentar. Keluarin dulu. Nah, siap ya, 1, 2, 3. Nah, kita hitung 1, simpulnya 1, 2, 3. Oke, ada berapa simpul? Ulang ya. Nah, ulang ya. Ini perut. 1, 2, 3. Oke, ya simpulnya diulang lagi. Oke, perutnya ada 3, simpulnya ada 4. Nah, kita ulang ya, lihat nih. Oke, kita ulang. Nah, ini kita lihat. Nah, Bapak akan bantu kalian. Oke. Nah, ini oke, kita bisa lihat. Nah,
Ini tadi 5,5 kali 10, 55 Hz. Nah, kita akan hitung mana simpulnya. Nah, ini. Nah, itu satu, sudah dihitung satu simpul, dua simpul. Nah, bisa kelihatan ya. Tiga simpul, empat simpul. Bisa ya? Dan ditunjukkan jarinya Bu Mega. Nah, perutnya, satu perut, dua perut, tiga perut. Bisa ya? Jadi perutnya ada tiga, simpulnya ada empat. Oke, bisa ya? Jadi kalian bisa tulis di sini, tadi 55 Hz, ini 55, terus perutnya ada berapa tadi? Perutnya ada tiga, simpulnya ada empat. Nah, bisa ya? Jangan dihilangin. Kita jalanin lagi terus. Nah, oke, matikan. Nah, kalau sudah matikan, hitung L-nya. Nah, ini L-nya kalian hitung. Nah, hitung L kecil. Nah, ini bentar, Bapak matiin dulu. Nah, L buat di sini. Bukan panjang tali ya, tetapi panjang tali yang terbentuk gelombang stasioner. Bukan panjang tali total, bukan yang ini, bukan. Ya, tapi L kecil yang ini, beda. Ini L besar ya. Oke, panjang tali total ya, panjang tali total. Nanti ini mah nanti. Ya, ini kita menghitung panjang terjadinya gelombang stasioner tadi. Nah, kita bisa lihat. Oke, bentar dulu. Nah, kita bisa lihat, bisa baca kalian. Oke, nah ini sedang diukur. Diukur, kita akan deketin berapa panjangnya. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, kalian bisa baca di sini. Nah, ini batasnya sampai sini. Ya, kelihatan ya. Ini angka 100, sekitar 105 ya. Nah, kalian pasang di sini. Ini satuannya senti. Nanti kalian tinggal rubah aja ke meter. 105, betul ya. 105 sekian dah. Bapak nggak hafal. Karena nggak. Nah, kalau lihat kasar di sini 105 ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sentimeter, jangan lupa satuannya. Nah, kalau sudah, kita percobaan kedua. Nah, ini 105. Nah, udah beres. Sekarang percobaan kedua. Bentar, ini kayaknya harus dihapus. Nah, sebentar ya, Bapak harus hapus dulu supaya nggak kotor. Nah, videonya supaya nggak kotor. Kita lanjut percobaan kedua ya. Oke, nah ini percobaan kedua. Nah, kita nyalakan kembali. Tunggu ya. Kita nyalakan kembali. Nah, ini kita majuin. Ini yang tadi percobaan tadi. Nah, kita majuin. Tuh, lihat ya. Mega lagi majuin. Ya, lagi majuin. Lihat. Nah, ini percobaan kedua. Kita bisa lihat. Oke, masih buram-buram. Nah, tuh terbentuk. Nah, terbentuk ya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, kelihatan kan? Nah, ini kalian bisa kelihatan. Nah, ini. Nah, ini simpul. Di sini pasti ada simpul nih sebelumnya ini. Simpul di sini, nanti ada lagi sana simpul. Hitung ya, perutnya ada berapa, simpulnya ada berapa. Oke. Nah, kita hitung bareng-bareng. Kita hitung 1, 2, oke, 3. Nah, simpulnya ada 3 ya. Jadi diulang, simpulnya ada 3. Ya. Oke, sekarang perutnya. Nah, perutnya kita hitung. Stop dulu karena hitung perut. Bapak hapus dulu nih, bisa ada gambar-gambar ini nggak jelas. Nah, oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita bisa lihat nih, perutnya ada berapa? Satu perut. Nah, ini satu, betul ya? Ini satu perut. Oke, ini satu. Oke, tadi dua, ada dua ya, perutnya ada dua ya. Oke. Ulang lagi Pak, boleh. Nih, ulang lagi. Nah, ini perutnya. Nah, ini satu perut. Oke. Oke, satu perut. Yang tadi dua perut, bentar. Nah, nih, oke, bentar dulu. Satu, dua ya, cuma dua perut ya. Dua perut, tiga simpul. Bisa ya? Dua perut, tiga simpul. Kalian matikan, stop. Nah, kalian percobaan kedua. Nah, di sini kalian bisa tulis ada berapa? Tiga simpul, dua perut. Nah, kita akan hitung berapa panjangnya. Nah, tadi jumlah gelombangnya berapa, Pak? Nah, ini lupa. Nah, jumlah gelombang. Nah, awas, ingat-ingat. Nah, Bapak gambar lagi. Tadi Bapak udah gambar. Anggap kayak gini ya. Nah, ini kan satu gelombang kan? Oke, nah sini ada 4 simpul Pak, 3 perut. Nah, kalian harus gambar, kalau bingung kalian bikin lagi. Harus ada 4 simpul, 3 perut. Nah, Bapak hapus dulu ya, biar kalian kebayang. Jangan hapus. Diteruskan lagi aja ya. Nah, ini gelombang datang, masih ada 2 perut, mintanya 3 perut. Nah, ini mintanya 3 perut. Nah, ada berapa gelombang kira-kira? Nah, ini setengah, betul ya? Ini setengah, oke. Ini setengah. Setengah tambah setengah tambah setengah, berarti 1,5. Alias 3/2. Bisa ya?
1,5 atau 3/2. Nah, lambdanya gimana, Pak? Nah, cara hitung lambdanya nanti bawa di bawah. Ini Bapak ini ada, udah kasih ya. Nah, cara ngitungnya, kalau bisa lihat di sini. Lambda L per N. L-nya kan tadi 105 kan? Nah, 105 per sentimeter per N-nya berapa tadi? 1,5 atau 3/2. Nah, itu sendiri. Nah, satuannya nanti kalau terakhir dirubah ke meter ya. Wajib ke meter terakhir. Oke? Kita lanjutin. Salah. Bentar ya, bentar salah. Kenapa jadi gini? Bentar. Oke, unduhnya ada enggak? Unduhnya ada enggak ya? Unduhnya ada enggak ya? Oh, enggak ada kayaknya. Ya sudahlah, paham ya tapi ya, ini ada unduhnya. Nah, unduhnya ada di sini, maaf nggak kelihatan. Oke, paham ya? Oke, dihitunglah berapa lambdanya, tinggal 105 dibagi 1,5. Nah, percobaan kedua sama, kita menghitung panjangnya, berapa panjang tali yang L kecil ya. Nah, ini akan dihitung oleh Bu Mega, percobaan kedua. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini bisa dicek. Nah, itu panjangnya hitung L kecil dari ujung situ sampai ujung berikutnya. Nah, ujung sini. Nah, ini sumber getar. Nah, bisa lihat kan? Di sini sekitar 72 ya. 70, 71, sekitar 72-an. Nah, kalian tinggal ditulis ya. Kalian tinggal tulis. Nah, ini sekitar 72. Kalian tinggal tulis di sini. Nah, ini kalian tulis, maaf. Nah, kalian tulis ini 72 cm. Nah, tadi ada perut, ada berapa simpul? Ada 2 perut, Pak. Nah, kalau 2 perut gambarnya kayak gimana? Nah, ini 72 ya. Oke, 72 cm. Kalau 2 perut gimana, Pak? Ya gambar gini aja 2 perut. Nah, ya. Oke, 1, 2 ya. Oke, ini gelombang pantulnya. Nah, ya. Setengah tambah setengah berarti 1. Jadi gelombangnya berapa? 1. Nah, tinggal nanti L-nya 72 dibagi 1. Oh, 72 cm atau 0,72 meter. Bisa ya? Nah, masa total dawai. Nah, ini masa beban. Berapa bebannya? Misalkan bebannya dalam kilogram. Oh, sama semua, Pak. 50 gram, Pak. 0,05 ya. Nah, 0,05 Pak kilo. 0,05 kilo, Pak. 50 per 1000 ya betul. Nah, 0,05 kilo, Pak. Nah, ini tinggal rubah aja. 0,05 kali 9,8 berapa? Ini berapa? Paham ya? Lambdanya berapa? Udah diajarin semua. Oke. Next berikutnya. Nah, ini udah 72 cm. Nah, ini kita cek lagi. Ini percobaan terakhir ya, bukan terakhir. Ini mau ngitung panjang total dawai. Nah, ini dipotong ya, diulang. Nah, ini yang tadi dipotong ya. Talinya dipotong. Nah, kita mau ngitung yang ini. Mau ngitung panjang total dawai sama masa total dawai. Nah, kita mau hitung. Jadi bukan lagi di percobaan. Jadi digunting, terus kalian hitung, Pak di mana aja Pak? Boleh kalian menggunting pendek juga apa-apa, pasti sama jawaban. Nah, next kita lihat berapa sih Pak nilainya Pak? Nah, kita bisa lihat di sini. Nilainya berapa dia, gitu ya. Nah, kita bisa lihat nilainya yang lagi dihitung oleh Bu Mega. Nah, ini sekitar, ini bisa kelihatan 120 ya. Awas ngitungnya yang bagian bawah. Nah, ini sekitar 120, sekian lah ya. Oke, jadi kalau kamu hitung sekitar 121 nggak mungkin. Berarti sekitar berapa itu? 120-an aja lah ya kita buletin ya biar gampang hitungnya. Nah, jadi panjang totalnya 120 cm alias 1,2 meter. Bisa ya? 1,2 meter. Jadi 120 cm atau 1,2 meter. Nah, next. Oke, semoga kalian mengerti ya. Kalau ada yang ditanyakan, mangga boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, nah ini lagi dihitung. Nah ini 120 cm lebih ya. Nah, kalian bisa lihat, atau kita berarti 120 cm lah ya. 1,2, ya betul 1,2 meter kan lebih. Nah ini ditimbang. Nah masanya ditimbang oleh Bu Mega, nih lagi nimbang nih. Nah, jangan lupa dinolkan dulu. Dikalibrasi dulu, dinolkan kemudian ditimbang. Nah usut punya usut, setelah ditimbang, nah kalian bisa lihat di sini berapa nilainya. Nah ini nilainya. Ini sudah dinokan, bentar ya, Bapak stop dulu. Bapak nolkan. Nah ini kalian bisa lihat. Nah kalau sudah 0, nah ini 0, udah ya. Lihat 0, dia harus timbang dulu di angka 0. Kalau sudah baru kita hitung. Nah ini udah 0, baru kita hitung berapa nilai masa total dawainya. Bisa ya? Oke, masa total dawainya tinggal kalian hitung. Nah ini udah di 0,
Nah, sekitar berapa nih kira-kira nih? Ayo siapa yang bisa nebak? Ayo. Nah, kira-kira oke oke lah. Oke, sekitar berapa kira-kira? Nah, stop. Nah, kita bisa hitung berapa sih massa dia. Nah, ini bisa ada tulisannya. Nah, 0,3 itu yang gede. Nah, 0,4 yang gede juga nih yang ini. Nah, ya, sekitar 0,39 ya. Karena belum nyampe 0,4. Nah, 0,4 dikit lagi lah ya. Nah, 0,39. Nah, kamu bisa tulis ini 0, ya gitu ya. Oke, 39 gram. Oke. Ya, ini satuannya kan gram kan bukan kilo ya. Kalau kita mau jatuh. 0,39 gram. Betul ya? 0,39 gram. Oke, ada yang ditanyakan di sini? 0,39 gram. Oke. 39. Ini satuannya gram. Bentar hapus dulu biar nggak bingung. Cara-cara gini Bapak. Oke, Bapak ulang lagi. Jadi kalau kita tulis 0,39 gram. Nah, bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan lagi. Percobaannya selesai. 0,39 gram. Kita lanjut ke percobaan berikutnya. Oke, nah di sini. Nah, Bapak hapus lagi ya. Nah, bagaimana sih Pak cara ngitungnya? Nanti Bapak ajarin. Nah, di sini udah kita kelihatan. Nah, ini adalah yang kita sebut nanti tadi L kecil. Nah, L yang ini nih. Oke ya, L yang ini. Oke, paham ya? Nah, kalian hitung kalau sudah mati dulu tadi sumber getarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini udah pada bisa, Bapak yakin? Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Hitunglah cepat rambut gelombang yang terjadi menggunakan rumus V sama dengan akar F dan mu. Nah, mu-nya massa dawai per panjang dawai. Ada semua kan tadi udah ya? Tinggal kalian masukin, hitung sendiri. Ya, oke. Pak nggak ngerti Pak. Masuk nggak ngerti ya. Bapak kasih contoh boleh? Boleh. Sok. Misalkan F-nya nih. F-nya kalian dapat lah ya. Massa beban gitu ya. Massa beban dikali berapa tadi? Dikali G. Nah, anggaplah G-nya 10 misal contoh. Massa bebannya misalkan 50 gram berarti 0,05. Ini contoh ya 10 ya. Nanti kalian pakai 9,87 ya. Oke, nah ini 0,5 Newton. Nah gitu, bisa kan? Nah 0,5 Newton. Mu-nya apa kan tadi udah mu. Massa tali kalau nggak salah tadi 0,39. Nah 0,39 apa? Gram, jangan lupa ke kilo dulu. Per panjang tali. Panjang tali kalau nggak salah tadi 105 ya. 105 cm atau 1,05 meter. Nah, ini tinggal masukin. Mu-nya udah ada, F-nya udah ada. Anggaplah di sini berapa nilainya? Anggaplah nilainya itu adalah A. Nah, ini adalah nilainya B. Ya, tinggal masukin. Akar B per A. Bisa ya? Tinggal masukin. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nah, berikutnya apa, Pak? Hitung frekuensi terjadi menggunakan V sama dengan F per lambda. Jadi frekuensi yang terjadinya ya hitung. Nah, V-nya dapat dari mana? Dari nomor 1. Nah, nomor 1 dipakai bagi lambda. Lambda kan tadi udah. Lambda misalkan contoh Bapak tadi teh berapa ya tadi? 0,72 ya. Nah, 72 cm ya misalkan. Ya kan tinggal masukin. Misalkan V-nya dapat A, dibagi 0,72. Nah, dibagi 0,72. Ya, kenapa Pak? Lambdanya kan langsung. Kan N kali lambda sama dengan L. Ya, sama L. Maka lambda sama dengan L per N. N-nya jumlah gelombang. N-nya berapa? N-nya berapa? Nah, kalau percobaan kedua kan satu gelombang, maka N-nya 1. Kalau percobaan pertama 3 per 2. Ya, beda ya. Yang pertama 3 per 2, yang kedua lambda. Oke. 1 bukan lambda. Oke, lanjut. Bandingkan frekuensi percobaan dengan frekuensi audio generator. Nah, ini banyak yang salah, ya. Oke, bukan dibandingkan, bukan dibagi, bukan. Ada rumusnya. Nah, rumusnya apa? Kita lihat ya rumusnya. Nah, ini rumusnya masukin. F audio generator kan 50 Hz, percobaannya berapa ya kan masukin. Audio generator itu 50. Kalian dapat berapa? Misalkan dapatlah di sini 55. Nah, dibagi 50. Nah, gitu. Kali 100. Oke, bisa ya? 50 dibagi 5 dikurangi 55 dibagi 50. Oke, lanjut. Berikutnya apa lagi kira-kira? Nah, kita lihat berikutnya. Nah, analisis jumlah gelombang, jumlah simpul, jumlah perut. Nah, kalian tadi kan dapat tuh jumlah gelombangnya. Kalau analisis gambarkan lah ceritanya. Kalian gambarkan, terus kalian analisis ya setiap percobaan ke-1 sampai percobaan ketiga itu gimana? Ya tadi ya. Oke, next yang kelima,
Tuliskan faktor kesalahan apa aja, faktor kesalahan terjadi di sini apa aja. Nah, tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan. Oke? Nah, sampai sini dulu yang Bapak jelaskan. Semoga kalian paham. Thank you. Dan semoga kalian berhasil, kalian mengerti. Nah, kalau nggak ngerti, kalian boleh tulis di kolom komentar atau nanti pas PTMT. Kalian mencoba alat yang kita, kita sediakan. Oke, segitu aja dari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya dan semoga sukses meraih apa yang kalian impikan dan kalian cita-citakan. Amin.